Udah live belum sih? Udah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini rencananya kita akan mau kupas tuntas mengenai ortopedik. Jadi bagi kalian yang masih gemar berolahraga dalam PSBB ini bisa nih disimak baik-baik. Karena kita akan bener-bener ngupas tuntas dengan ahlinya, yaitu dengan Dokter Najib. Beliau ini kebetulan praktek di Omni Hospital Alam Sutra, juga di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Nah, sekarang akan kita invite dokternya langsung. Oke, kita akan panggil Dokter Najib untuk join di Instagram ini. Cuman kayaknya yang live masih belum banyak. Halo, Assalamualaikum dokter. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter. Sehat dokter, gimana dokter, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat terus dong. Alhamdulillah. Ya, tadi aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku tadi udah perkenalan sedikit nih dok. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai ortopedik. Dan Ya, kebetulan dokter adalah dokter spesialis ortopedik ya dok ya, bagian surgeon dan hip and knee consultant di Omni Hospital Alam Sutra sama Rumah Sakit Sari syariah. Asi. Nah, jadi gini dok, ini 30 menit agak cepet ya dok waktunya, cuman pasti banyak banget teman-teman yang aku yakin pingin tahu nih dok seputar dengan ortopedi. Karena mencakup banyak sekali, mulai dari orang tua yang mungkin yang lagi live di sini, terus juga kan sekarang banyak nih dok anak-anak muda yang lagi hype banget tetap olahraga dalam masa PSBB nih dok. Jadi kita pingin tahu banget seputar tulang, seputar sendi, terutama seputar dengan kesehatan ortopedi gitu. Boleh dokter memperkenalkan diri dok sama teman-teman yang ada di Instagram sekarang walaupun belum terlalu banyak yang join. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Dr. Nagib, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, hip and knee konsultan di Rumah Sakit Omni Hospital dan di Sari Asih Group. Kebetulan menarik ini Mbak Malin, sebab apa namanya, meskipun kita dalam pandemi corona, PSBB, tapi kan kita tetap bergerak. Sedangkan ortopedi ini sedikit saya jelaskan, ortopedi itu meliputi otot, tulang, sendi, dan muskuloskeletal. Jadi cukup luas sih Mbak Malinda. Oh, oke dokter. Ya, Iya, jadi gini dok, aku pengen tanya-tanya nih dok, mumpung lagi ada dokter yang ahlinya. Kalau seandainya misalnya pada pandemi ini ada yang terkena penyakit sendi, aman nggak sih dok sebenarnya kalau seandainya konsultasi ke rumah sakit dok? jadi prinsipnya gini. Karena Ya, jadi saat ini kita itu seperti yang dijelaskan oleh tim dari Satgas COVID, kita sekarang ini sudah bisa hidup berdampingan dengan COVID. Jadi sebetulnya COVID, prinsipnya betul. kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, seperti itu. Jadi saya Oke dok. misalnya dengan perawat saya dan istri saya dan anak saya sama-sama seperti OTG. Jadi orang tanpa gejala. Setiap saya pulang dari rumah sakit, saya tidak bersalaman, tidak berhahihi, langsung masuk kamar mandi, baju dibuka, langsung mandi, keramas semuanya disabuk. Setelah semuanya ganti baju baru, ganti yang lama langsung masuk mesin cuci, langsung dibersihkan. Setelah itu saya baru ketemu keluarga. Itu. Jadi terus yang penting Baik dokter. kasih jam praktek. Jadi di rumah sakit pun yang penting gini, apalagi terjadi framing ya, masyarakat takut ke rumah sakit. Sebetulnya sih yang penting kalau memang masih bisa ditangani di rumah atau bisa lewat online konsultasi, ya diusahakan lewat itu. Bukan berarti menakutkan corona jadi nggak berani ke rumah sakit. Yang penting benar-benar tahu bahwa rumah sakit yang dituju itu memang benar-benar rumah sakit terstandar COVID. Jadi dia memisahkan mana daerah yang hijau, mana daerah yang merah. Kalau rumah sakit tersebut merawat memang rujukan COVID seperti itu.
Oke, baik dokter. Kalau seandainya misalnya kita merasakan sakit sendi gitu ya dok ya, kalau memang seandainya tadi misalnya ada opsi untuk menunda dulu ke rumah sakit, itu kira-kira gimana mengatasinya dok? Karena kan kadang kalau sakit otot atau tulang tuh kadang-kadang sakit banget, dan sekarang kan emang kita lagi nggak bisa ada yang namanya terapis pijat ya dok ya. Kalau seandainya kita perempuan suka ada home care dulu untuk yang namanya ada apa ya, spa home care, sekarang kan udah nggak ada dok. Terus juga yang namanya selama PSBB semua untuk refleksi ditutup sementara. Jadi apa sih dok tips dan trik supaya kita bisa menangani badan pegel-pegel yang apa ya, karena memang kita juga nggak tahu sih, harus memang dijelaskan oleh dokter sendiri, apa karena sendi kita suka sakit, tulang punggung suka menyeri, itu kadang-kadang suka sampai nggak tertahankan dokter gitu. Ada Ya, tips dan triksnya nggak dokter? jadi prinsipnya gini, kalau kita mengalami kelelahan, baik itu otot, sendi maupun tulang, itu berarti eh, kalau kita merasa sakit itu berarti ada sesuatu yang salah atau kita terlalu capek memforsir otot tersebut, kita capek. Misalnya kita nyeri di punggung, kayak nggak enak nih punggung, kita reminding pikiran kita sebelumnya, oh kita mungkin baca buku atau main gadget, main komputer terlalu bungkuk, otot-otot punggung terlalu diforsir ke depan. Nah, penanganannya sangat simpel. Jadi misalnya kita main komputer atau gadget dengan kita sedikit membungkuk gini, setelah 1 jam kita menikmati benar sampai 1 jam setengah, begitu kita gerakan kita sakit, maka paling gampang adalah memberi gaya sebaliknya, paling gampang. Jadi kita beri Oh gaya gitu sebalik, dok, caranya kita overback ya, oke. terlalu Oke, flat, oke. gaya sebaliknya, nggak usah terlalu lama, sekitar 1 sampai 2 menit, terus kita kontraksi lagi, dia nggak akan timbul kecapean atau. Terus yang kedua, kalau memang saya nggak bisa, biasanya itu penyebabnya karena kurang kalium yang paling sering. Jadi kalium itu bisa Oh menyebabkan kali. kalium itu banyak di buah pisang seperti itu. Terus misalnya Oke. olahraga, kita nggak pernah olahraga, atau yang lagi tren nih, habis bersepeda atau berlari, jogging, atau treadmill. Kita karena terlalu lama di rumah, merasa berat badan kok tambah naik, akhirnya kita inisiatif treadmill. Dulu kuat treadmill dengan speed langsung 30 menit, tapi begitu habis treadmill, bukannya seger yang didapatkan, tapi kecapean dan kelelahan dan sakit. Capek, iya setuju dok, benar-benar. Dalam hal kita berolahraga, kita harus memperhatikan endurance. Jadi kalau kita memang sudah lama vakum, untuk balik lagi, maka kita harus mengatur. Jadi yang penting itu pelan-pelan mengenalkan ke dan yang kita latih itu secara bertahap, gradual, dan dinaikkan intensitasnya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita langsung, misalnya kita main fitness nih, barbel, langsung dulu pernah 25 kilo, 50 kita angkat. Begitu kita main barbel lagi, langsung 50 kilo, bukannya ini, malah bisa berbahaya, bisa cedera otot tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, jadi tadi teman-teman udah banyak dengar ya, bahwa kalau olahraga yang tadinya misalnya pernah melakukan misalnya berat yang angkat beban ya dok ya, 25, terus sekarang jadi karena PSBB jadi jarang olahraga, nggak bisa langsung se ekstrim itu juga ya dok ya. Dalam artian diulang dari di restart lagi gitu dok. Ya, jadi misalnya treadmill ya harus mulai speed yang awal dulu, pelan-pelan, Nggak besoknya bisa naik. langsung Jangan, itu 5, 7. Standarnya berapa ya dok kalau untuk treadmill yang sehat